Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Roshidah, siswi dari SMK Negeri 1 Kepanjen, kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis yang saya buat, yaitu tentang sistem informasi manajemen apotek. Nah, di sini terdapat data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. Gambar pertama ini merupakan proses bisnis 1 level 0 atau biasa disebut diagram konteks. Saya memiliki 3 external entity, yaitu pemilik toko, supplier, dan konsumen. Lalu prosesnya adalah tentang proses bisnis 1 level 0 ini, apoteker melakukan pemesanan obat kepada supplier. Lalu, apoteker melakukan data laporan pembelian restock obat kepada pemilik apotek. Selanjutnya, konsumen datang ke apotek untuk menanyakan resep. Setelah mendapatkan resep obat, apoteker memberikan konsumen nota penjualan. Selanjutnya pada level 1. Kita memiliki proses supplier obat kepada inventory. Inventory merupakan suatu investasi yang membutuhkan modal cukup besar, yaitu pengelolaan persediaan obat di apotek. Lalu inventory obat memasukkan data obat ke data supplier obat dan dimasukkan ke dalam stok obat. Lalu data obat tersebut masuk ke dalam store manager. Selanjutnya level 2. Supplier memasukkan data obat ke dalam persediaan obat, lalu melakukan data pesanan dan pembelian ke dalam penerimaan obat. Lalu terdapat meretur pembelian dan data retur beli dimasukkan ke dalam penerimaan obat. Selanjutnya konsumen menanyakan resep obat kepada penjual dan terjadilah transaksi penjualan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis 2 yang saya buat pada level 0, memiliki 2 external entity, yaitu pembeli dan apoteker. Penjelasan prosesnya yaitu pembeli membeli obat di apotek, apoteker melihat resep lalu melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya pada level 1, konsumen melakukan permintaan pesanan obat kepada apoteker. Lalu apoteker melakukan konfirmasi pesanan. Selanjutnya, karyawan memasukkan data pesanan dan data stok barang ke dalam apoteker. Dan apoteker meminta konfirmasi kepada karyawan, lalu apoteker menyerahkan data laporan kepada manajer. Selanjutnya level 2. Admin memasukkan data admin dan obat ke dalam apotek. Lalu apoteker memasukkan data apoteker dan racikan ke dalam apotek, dan pembeli memasukkan data pembelian ke dalam apotek. Oke, selanjutnya yang ketiga atau proses bisnis 3. Yang dilakukan pertama, konsumen menanyakan resep kepada penjual, lalu penjual melakukan pengecekan ketersediaan obat, lalu meracik obat, setelah itu diberikan kepada konsumen dan melakukan penjualan resep obat. Selanjutnya pada proses bisnis 3 level 1, konsumen meminta data obat, data stok penjualan diberikan ke konsumen, dan salinan resep dari proses penjualan. Laporan dan data penjualan serta laporan pembelian obat dijadikan satu file dan diserahkan ke pemilik. Supplier melakukan pembelian obat dan memasukkan file data pemesanan ke dalam pendataan obat. Dan yang terakhir, proses bisnis 3 level 2. Prosesnya adalah konsumen memberikan resep ke proses penjualan resep dan memberitahukan nama obat yang akan dibeli. Data stok obat di kartu stok dialihkan ke proses retur obat setelah ada keterangan obat kedaluarsa. Proses retur obat diberikan ke supplier dan supplier menerima surat pemesanan, kemudian laporan penjualan resep dan persediaan obat dilaporkan ke pemilik.
Konsumen mengambil nota penjualan dan data penjualan resep di proses penjualan. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila Putri Rashidah dari SMK Negeri 1 Kepanjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.